Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah ingin menyampaikan mata pelajaran biologi kelas 10 tahun ajaran 2022 atau 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang virus dan peranannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian virus. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur dari virus tersendiri. Terus yang ketiga, dapat mengidentifikasi ciri virus. Lalu yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi klasifikasi virus. Serta yang terakhir itu dapat menganalisis peranan yang menguntungkan dan merugikan terhadap virus. Nah, di sini itu ada pengertian dari virus. Kata virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Nah, virus ini adalah organisme yang bersifat parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Lalu mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk pada sel tubuh manusia. Nah, tanpa menumpang pada inangnya, ia tidak bisa mereplikasi. Lalu ada asal virus, yaitu dari teori regresi. Virus memungkinkan berasal dari organisme seluler kecil yang berevolusi menjadi lebih sederhana, kehilangan fungsi-fungsi seluler hingga hanya menyisakan materi genetik yang dibungkus oleh protein. Nah, yang kedua itu ada teori evolusi kooptasi. Virus ini berasal dari molekul genetik yang melarikan diri dari sel inangnya, seperti DNA atau RNA yang berhasil keluar dari sel dan membentuk virus yang mandiri. Nah, yang ketiga ini ada teori asal molekul. Virus ini muncul dari molekul organik sederhana sebelum kehidupan seluler terbentuk dan berevolusi menjadi entitas yang dapat mereplikasi dan beradaptasi dengan sel-sel hidup lainnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari virus sendiri, itu ada helical yang seperti itu, ada polyhedral yang seperti di gambar, lalu ada spherical dan ada kompleks. Nah, di sini ada struktur dari virus. Secara umum itu terdiri dari yang pertama itu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Nah, dari yang sederhana menjadi kompleks itu ada pertama itu DNA, kapsid, leher, lalu selubung ekor, lalu serabut ekor, papan dasar, dan paling bawah itu jarum penusuk. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari virus. Yang pertama itu virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Jadi tidak bisa memiliki dua jenis asam nukleat, hanya satu, entah itu DNA atau RNA. Nah, yang ketiga itu virus ini ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Nah, tubuh virus ini tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Sel juga hanya hidup dan berkembang pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler. Klasifikasi virus ini ada banyak, diantaranya itu ada Coronaviridae, Paramyxoviridae, Bunyaviridae, Arenaviridae, Orthomyxoviridae, Retroviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Rhabdoviridae, dan Flaviviridae. Nah, di sini ada peran merugikan dari virus pada tumbuhan, yaitu mosaik. Mosaik merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Virus ini menyebabkan bercak kuning pada tumbuhan atau daun tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada daun yang menggulung, merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh turnip yellow mosaic virus atau disingkat TYMV.
Kemudian peran merugikan pada hewan, diantaranya ada tetelo, yaitu tetelo jenis penyakit pada angsa, unggas, terutama ayam yang disebabkan oleh Newcastle disease virus. Nah, yang kedua itu ada kanker. Kanker merupakan jenis penyakit pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcoma virus atau RCV. Kemudian ada peran merugikan pada manusia, diantaranya ada influenza, yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh orthomyxovirus yang berbentuk seperti bola. Kemudian ada campak, jenis penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus yang tidak mengandung enzim Neuraminidase. Kemudian ada cacar air, yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Virus ini mempunyai DNA ganda dan menyerang sel diploid pada manusia. Yang keempat ini ada demam berdarah atau Ebola, merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh Ebola virus disease atau IVD. Kemudian ada Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, merupakan virus kompleks yang mempunyai 2 molekul RNA di dalam intinya. Yang sudah dipaparkan peran merugikan, di sini juga ada peran menguntungkan virus. Yang pertama itu untuk membuat antitoksin. Contohnya itu DNA virus digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin atau pelawan racun penyakit. Yang kedua itu untuk melemahkan bakteri. Dalam hal ini, apabila virus yang menginfeksi bakteri yang bersifat patogen, maka DNA virus yang masuk akan merusak DNA bakteri sehingga bakteri tersebut tidak berbahaya karena bersifat patogennya yang telah rusak. Yang ketiga ini, virus bisa untuk memproduksi vaksin yang digunakan manusia untuk memperoleh kekebalan tubuh atau antibodi. Vaksin ini sebenarnya merupakan bibit yang telah dilemahkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.